Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bayu? Alhamdulillah Pak Yosep. Alhamdulillah baik Pak, cuma agak sedikit batuk saja Pak. Oh iya 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 Gimana iya. Pak Yosep? Iya. Bagaimana Pak Bayu? Katanya ada permasalahannya Pak Bayu. Iya Pak, saya ini Pak, di pembelajaran saya merasa kurang percaya diri Pak. Karena saya belum bisa memahami cara mengajar, kemudian belajar. Karena saya kan bukan dari keguruan ya Pak ya, sehingga kemampuan pedagogik saya kurang Pak, seperti itu. Oh begitu ya. Apa tujuan dari Pak Bayu? Tujuan dari kucing ini Pak Bayu? Tujuan saya untuk mengajukan coaching ini Pak, eh, nanti setelah coaching ini selesai, saya inginnya itu saya bisa lebih percaya diri Pak, dengan bisa bisa apa ya, bisa meningkatkan kemampuan dalam pedagogik saya Pak. Oh begitu ya. Baiklah Pak Bayu. Menurut Pak Bayu, apa ukuran keberhasilan dari kucing ini Pak Bayu? Nanti Pak, untuk ukuran keberhasilannya nanti saya berarti kemampuan pedagogik saya itu bisa apa ya, bisa meningkat, minimal saya bisa mengetahui kemauan anak untuk belajar, kemudian mereka kebutuhan anak untuk belajar itu seperti apa. Oh begitu. Baiklah Pak Bayu. Kita masuk ke tahap yang kedua aja ya Pak Bayu, tentang Ya, ya Pak. identifikasi. Nih, dalam identifikasi ini apa aja kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pak Bayu dalam pembelajaran tersebut Pak Bayu? Iya Pak, kalau dalam ini tadi seperti yang saya bilang tadi ya Pak ya, kemampuan Ya saya ya ya. pedagogik saya itu kurang Pak, karena saya kan bukan dari keguruan. Kemudian untuk bertanya dengan kawan, saya malu Pak. Kemudian ada beberapa kawan yang saya merasanya itu mereka ini Pak, menyindir saya, tidak suka dengan saya karena saya tidak bisa kemampuan pedagogik tadi Pak. Gitu. Oh begitu ya. Kalau menurut Pak Bayu nih, Pak Bayu ini punya kelebihan ya kayaknya. Apa sih kelebihan Pak Bayu nih? Ya Pak, kalau kelebihan saya ini Pak, mudah mudah ini ya, mudah dengan murid ini, mudah mudah dekat dengan murid Pak, karena saya kan suka anak-anak Pak, jadi saya lebih Oh ya ya. suka berkomunikasi dengan murid gitu Pak. Itu salah satunya. Kemudian saya juga punya kemauan yang tinggi untuk belajar Pak. Itu salah satu dari eh, keunggulan saya Pak. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Berarti Pak Bayu sudah tahu tentang kesulitan dan kelebihannya. Sekarang bagaimana cara menghadapi situasi tersebut coba Pak Bayu ya? Nanti rencananya Pak, saya mau belajar Pak, karena kemampuan pedagogik saya yang kurang tadi Pak. Saya mau belajar, mungkin nanti sama Pak Yosep atau sama kawan-kawan yang Ya dekat ya dengan ya. saya Pak. Kemudian nanti saya juga pengennya Pak Yosep jadi penengahnya Pak, untuk saya dengan kawan-kawan saya yang tadi itu kurang pas tadi Pak. Ada masalah tadi, biar selesai masalahnya. Kemudian nanti juga mungkin saya akan belajar melalui YouTube atau melalui belajar di buku, karena bukunya juga di sini kan kurang Pak, sehingga harus pergi keluar. Kemudian nanti saya akan belajar melalui PMM juga Pak. Seperti Oh itu. begitu ya. Ya ya, baiklah. Insya Allah saya akan menjadi membantu Pak Bayu sebagai penengah bagi kawan-kawannya yang memang kurang kurang baik dengan Pak Bayu ya, kurang akrab begitu ya. Nah Iya, Pak Bayu, iya Pak Yusuf. ya ya ya. Sekarang kita masuk ke tahap rencana aksi Pak Bayu nih. Iya. Rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Bayu apa rencananya ke depannya nih? Rencananya nanti untuk mencapai itu kan saya perlu ini ya Pak, karena saya juga mengajarnya itu cukup banyak di kelas. Saya akan buat ini Pak, buat catatan,
waktu atau jadwal kapan saya akan melaksanakan itu. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi tadi Pak dengan Pak Yosep, dengan kawan-kawan saya. Kemudian saya akan pergi ke perpustakaan daerah seperti itu Pak. Rencana Oh saya begitu. Pak. Oh begitu ya. Berarti rencana Pak Bayu ini memang luar biasa ya. Semoga nanti terlaksana ke depannya. Amin, Pak. Iya iya iya. Begini Pak Bayu, setelah itu prioritas yang akan diunggulkan dari rencana aksi itu apa Pak Bayu? Prioritasnya nanti yang dari yang tadi ya Pak ya, dari Iya iya yang iya, tadi betul. saya rencananya Pak mau belajar dengan kawan dulu Pak. Kan kalau misalnya kita dengan kawan kan lebih enak ya Pak ya, lebih Iya. nyaman seperti itu, sehingga nanti saya bisa belajar ilmu pedagogik itu lebih nyaman, sehingga nanti kemampuan atau rasa percaya diri saya itu bisa meningkat Pak. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Iya iya ya, Pak Bayu ya. Prioritas utamanya oleh Pak Bayu sudah ditemukan. Kemudian setelah ditemukan prioritas utama itu mungkin ada strateginya. Pak Bayu, apa yang akan dilakukan dalam langkah-langkah tersebut? Ya Pak, jadi ya nanti kita lakukannya secara ini ya Pak ya, secara tidak langsung Pak, kita belajar sedikit demi sedikit dulu Pak untuk strateginya Pak. Nanti mungkin saya akan belajar bagaimana cara mencari tahu kebutuhan anak dulu, kemudian itu caranya bagaimana dengan kawan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mencari bagaimana untuk memenuhi kebutuhan itu dan bertingkat lah Pak. Dengan seperti itu saya rasa saya lebih lebih nyaman, kemudian saya lebih bisa untuk paham terkait dengan pedagogi itu Pak. Oh begitu ya. Iya ya. Udah bagus praktek atau rencana aksi yang akan Pak Bayu laksanakan nanti ke depannya. Sekarang tinggal komitmen Pak Bayu. Bagaimana komitmen Pak Bayu terhadap rencana aksi tersebut Pak Bayu? Komitmen saya tadi Pak, saya akan membuat jadwal tadi, saya akan laksanakan Pak. Tapi kan namanya manusia juga kadang-kadang kita juga ada naik dan turun ya Pak ya, kadang moodnya naik, kadang turun gitu. Makanya perlu ada support system di saya ini. Ya, makanya ini saya juga salah satunya coaching ini kan menjadi support system saya Pak untuk melaksanakan itu. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi dengan teman, kemudian meminta teman mengingatkan saya terkait dengan jadwal itu. Kemudian saya juga akan meminta dukungan dari istri, kemudian anak saya yang kalau misalnya ada dukungan kan kita juga melaksanakan enak Pak. Kadang-kadang kan kita juga pulangnya agak telat untuk bertanya dengan kawan seperti itu. Kadang telat setengah jam, 1 jam kan. Jadi kan harus ada komunikasi gitu ya. Dengan seperti itu nanti saya rasa saya bisa meningkatkan kemampuan pedagogik saya, kemudian sedikit demi sedikit saya bisa bisa percaya diri seperti itu Pak. Oh begitu ya. Jadi alhamdulillah ya Pak Bayu. Jadi langkah-langkahnya kemudian komitmennya sebagai rasa tanggung jawab terhadap rencana aksi Pak Bayu sudah hebat, memang sudah luar biasa ya. Kemudian siapa yang akan dilibatkan dalam komitmen tersebut sudah terjawab barusan juga ya. Dengan istri, kira-kira menurut Pak Bayu prioritas utamanya siapa yang akan dilibatkan dalam komitmen tersebut Pak? Nanti saya akan prioritasnya kepala sekolah Pak. Karena kan dalam dalam pembelajaran, kemudian saya harus mencari buku kan harus keluar tuh Pak. Nah itu saya kan juga harus meminta izin ke kepala sekolah. Kemudian juga kalau misalnya kita komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, nanti kan kepala sekolah juga bisa memfasilitasi saya. Siapa tahu nanti ada buku yang bisa saya jadikan sebagai referensi untuk
pembelajaran atau materi pedagogik yang saya akan pelajari gitu Pak. Itu Pak. Kemudian mungkin nanti juga dari kepala sekolah juga akan ada ini ya Pak ya, ada dorongan kawan-kawan untuk membantu saya, baik itu secara pribadi maupun dalam komunitas belajar yang dilaksanakan di sekolah. Jadi itu Pak yang pertama saya akan yang saya minta bantuan nanti kepala sekolah seperti itu. Betul, bagus sekali langkah yang tepat Pak Bayu nih ya. Jadi yang pertama mungkin kepala sekolah yang tadi kata Pak Bayu bilang. Sekarang Pak Bayu, tindak lanjut apa dari sesi coaching ini Pak Bayu? Tindak lanjut Pak Bayu begitu. Ya, tindak lanjutnya nanti saya akan ini Pak. Untuk tindak lanjutnya yang pertama nanti saya akan langsung buat tadi Pak. Untuk jadwalnya nanti akan langsung saya buat, nanti mungkin saya akan kirimkan ke Pak Yusef juga ya untuk meminta masukan. Kemudian saya juga akan langsung ketemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan tindak lanjut yang coaching ini Pak, terkait dengan peningkatan kemampuan saya dalam pedagogik. Kemudian juga nanti saya minta juga tindak lanjutnya itu Pak Yusef sebagai penengah tadi Pak, sehingga permasalahan yang ada di saya dan kawan-kawan tadi bisa terselesaikan. Dengan seperti itu kan lingkungan belajarnya nyaman, aman. Kalau misalnya nyaman, aman kan kita juga belajarnya lebih enak ya Pak, seperti itu Pak. Betul sekali Pak Bayu ya. Nah sekarang Pak Bayu sudah dapat menemukan solusinya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Bayu setelah ada sesi coaching ini Pak Bayu? Baik Pak, awalnya sebelum coaching Pak, saya merasanya pikiran saya pusing Pak, karena saya tidak bisa bercerita tentang masalah saya. Kemudian saya juga kadang-kadang kemampuan emosi saya itu juga kadang-kadang naik turun, karena tadi Pak, bukannya karena muridnya tidak paham tadi, tapi karena saya belum paham apa yang dibutuhkan sama murid tadi. Tetapi setelah melaksanakan coaching ini, alhamdulillah Pak, saya bisa berbagi sharing dengan Pak Yusef terkait dengan permasalahan saya. Kemudian Pak Yusef tadi bisa menuntun saya untuk mencari jawaban dari masalah-masalah yang saya hadapi. Dengan seperti itu Pak, perasaan saya lebih nyaman, plong gitu di perasaan saya, plong, kemudian nyaman dan bahagia Pak, karena tadi walaupun belum terselesaikan, tetapi minimal beban yang ada di pundak saya itu ada yang hilangnya Pak, seperti itu Pak. Ya Pak Bayu, alhamdulillah ya, perasaan leganya sudah ada. Semoga rencana-rencana aksi yang sudah direncanakan oleh Pak Bayu terrealisasi ke depannya ya Pak Bayu. Amin. Ya, selamat ketemu kembali Pak Bayu ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Yusef. Sama-sama Pak Bayu.